3 perempuan masuk ke apartemen dengan suara berisik. Begitu pintu terbuka, Amelia dan Tiar berhamburan menuju sofa, menghempaskan tubuh mereka di sofa dan melempar semua kantong belanja di lantai ruang tamu. Sementara Lily menuju ke dapur, mengambil segelas air putih dingin. Lily memilih duduk di dapur, menatap kedua temannya yang kini berstatus anggota keluarga. Amelia, adik iparnya, dan Tiar, calon kakak iparnya. "Emak kok belum datang ya?" tanya Tiar sambil menatap jam dinding. "Siapa yang bilang?" sahut suara dari dalam kamar yang dulu ditempati Lily sebelum menikah terdengar memecah kesunyian. Ketiganya menoleh. Emak, 3 gadis itu berlompatan bergerak bersama mendekati dan mencium emak. Kecuali Lily yang memeluk emak lebih lama. "Lah, ini kenapa lagi, Kangin?" bisik Lily manja, menenggelamkan wajahnya ke dada emak. Feeling seorang ibu mulai bekerja, mendeteksi sesuatu. Lily memang manja, tapi ia tak pernah menampilkan wajah murung seperti ini. Otomatis emak membelai kepala Lily, membiarkan gadis kesayangannya menikmati tempat paling menyenangkan di dunia bagi seorang anak itu. Amelia dan Tiar berpandangan. Mereka juga bisa melihat ada yang sedang dirasakan Lily. "Ada apa sih, Li? Kamu kelihatan beda," selidik Tiar setelah Lily ikut duduk di sofa. Di sisi emak, Amelia dan Tiar juga ikut bergabung di 2 sofa tunggal lain. Bibir Lily cemberut. "Mas Aji." "Mas Aji kenapa?" tanya Amelia dan Tiar berbarengan. Baru saja Lily ingin mengatakannya, bel pintu berbunyi nyaring mengagetkan. "Siapa sih?" gerutu Tiar sambil berdiri. Emak melirik jam. "Mungkin Jay kali." "Yar." Tiar mempercepat langkah saat bel berbunyi sekali lagi. Tak lama ia kembali dengan seseorang di belakangnya. Bukan Jay seperti kata emak, tapi Natasha. "Halo semua." Ada emak. "Apa kabar, Makku sayang?" tanya Natasha. Model majalah ternama itu mendekati emak, mencium kedua pipinya dan duduk di antara Lily dan emak. Tanpa peduli raut wajah Lily yang tampak sebel. "Hai, Lily, ngapain kamu di sini? Lakimu mana?" tanyanya dengan mata dikerjap-kerjapkan. Jelas sedang mengejeknya. "Oh, hello. Ini kan rumah kakaknya Lily. Wajar dong kalau Lily berkunjung. Tapi, karena ada emak." Lily tak berani menjawab, hanya matanya yang melotot pada Natasha, melemparkan pisau-pisau pembalasan secara penglihatan. Tak mau kalah, Natasha juga melotot. Emak tertawa kecil. "Kalian berdua ini udah lama kan gak ketemu? Malah ngajak ribut duluan. Mending ngobrol aja. Emak buatin minum dulu ya." Perempuan setengah baya itu pun beranjak menuju dapur. Meninggal keempat perempuan muda itu duduk berkumpul. "Kalian shopping? Aku gak diajak sih," kata Natasha sedikit ngambek, melipat kedua tangannya di dada. Amelia, Tiar dan Lily tertawa. Rupanya ini alasan Natasha yang tampak tak ramah begitu masuk. Yang ngajakin itu Lily. "Nat, kami cuma nemenin. Tapi kamu jangan khawatir.
Lili beliin syal bagus tuh buat kita berempat, kata Amelia menjelaskan. Diikuti anggukan Tiar. Sementara Lili meraih salah satu tas belanjaan dan mengambilkan syal untuk Natasha. Natasha mengambil syal yang disodorkan Lili. Makasih Li, tapi sebenarnya ada apa? Ini kan jam kerja kalian semua. Beda sama aku. Kalau kalian sampai janjian ketemu, pasti ada sesuatu. Atau aku sudah gak termasuk sahabatmu lagi ya? Tanya Natasha sambil memasang syal itu di lehernya. Lili menyandarkan punggungnya ke sofa. Mas Aji itu sekarang banyak berubah. Mbak, terlalu protektif. Dan sekarang suka nyuekin Lili. Kamu oversensitif kali Li, sahut Natasha. Nah itu, gue juga udah ngomong gitu, kata Tiar setuju. Aji kan emang orangnya dari dulu dingin dan rada-rada angkuh. Enggak, menurutku malah angkuh banget, kembali Natasha menimpali. Mata Lili menatap tajam pada Natasha. Mbak Nat, Lili curhat, tapi bukan berarti ngejelekin suami sendiri. Oke, sorry, Li, tapi aku hanya ngingetin kalau Aji memang seperti itu. Dulu sebelum menikah, kamu mungkin melihat semua dengan kacamata cinta. Mungkin berbeda ketika kalian sudah menikah, kata Natasha dengan tangan terangkat. Lili mengangguk-angguk. Ia sedikit memahami maksud Natasha. Akhirnya hanya bisa menghela nafas. Lili gak tahu harus gimana sekarang. Mbak, Mas Aji gak pernah semesra dulu lagi. Boro-boro bilang sayang. Maunya aja yang pengen dituruti. Lili jadi ngerasa kok kayaknya Lili aja yang masih cinta. How could that happens? Tanya Amelia bingung. Kalian kalau lagi ngunjungi papa dan aku, kelihatan romantis gitu kok. Cuma depan orang aja. Kalau di rumah, ya gitu deh, gumam Lili sedih. Menatap ketiga temannya penuh harap. Kalian punya solusi gak? Coba deh kamu cuekin dia sesekali. Li, biasanya cowok-cowok yang deketin gue akan makin intens kalau gue cuekin, saran Amelia. Lili menggeleng. Udah pernah. Malah ditinggal lembur sampai 2 malam. Lili gak tahan. Atau mau ngilang lagi kayak dulu gitu. Li, yang waktu itu bikin laki lo kelimpungan, tanya Tiar memberi ide. Kembali Lili menggeleng. Gak berani. Abis itu Lili bakal dipasung. Mas Aji kan galak. Ij, takut, ujar Lili bergidik. Ya terus apa lagi dong, di antara kami? Cuma kamu yang sudah menikah, kata Natasha mengingatkan. Atau aku aja yang bicara sama Aji, tanya Natasha lagi menawarkan. Jangan, bisa tambah marah nanti. Mbak, Mas Aji itu paling pantang urusan kami dicampuri orang lain. Sama orang tua aja, Mas Aji berani negur keras. Keempatnya pun sama-sama terdiam. Ruang tamu mungil yang penuh oleh kehadiran 4 perempuan justru terasa sunyi. Hanya emak yang sedari tadi mendengar dari dapur, yang tersenyum-senyum sendiri. Emak kembali duduk setelah membawa 5 gelas berisi es sirup dingin untuk mereka semua. Kalian itu cantik-cantik tapi bodoh. Ij, Mak,
keempatnya seketika membantah bersamaan. Kamu juga, Nat, katanya model, dikelilingi cowok-cowok ganteng. Kok masih belum mengerti soal cinta sih? Natasha langsung manyun ditembak emak. Ketika seorang perempuan sudah menikah, itu artinya udah gak sendirian lagi. Neng, ya iyalah, Mak, kita semua juga tahu itu. Tapi kalian lupa memahami maksudnya. Lagi-lagi keempatnya terdiam. Emak menatap Lili. Kamu juga, Neng, bukannya waktu itu emak pernah bilang, ketika kalian menjadi suami istri itu artinya harus selalu terus terang. Itu termasuk mengungkapkan perasaan kamu. Lili kan udah nunjukin, Mak. Masak harus diomongin? Kan Mas Aji lebih dewasa. Harusnya dia lebih bisa membaca pikiran Lili, elak Lili. Nah ini anggapan yang salah. Kita gak bisa menuntut pasangan buat selalu dan harus memahami kita kalau kita aja gak mau memahami dia. Emak menatap keempat perempuan muda di dekatnya itu. Kecuali putrinya. Ketiga gadis di hadapannya memang tak pernah benar-benar dekat dengan sosok ibu. Tiar selalu tinggal jauh dari ibunya yang memilih tinggal di kampung. Natasha sudah kehilangan ibunya sejak remaja. Begitu juga Amelia. Sementara Lili, putri yang nyaris tak pernah pacaran dan malah langsung menikah. Wajar saja kalau mereka beranggapan salah tentang makna mencintai. Emak mau ngasih contoh. Apa ya? Kalian tahu kan kalau tanaman itu butuh sinar matahari, air dan mineral dari tanah. Nah, cinta seperti itu. Butuh disirami, disinai matahari dan dipupuk. Sekarang kalau cinta sama seperti tanaman, dan ternyata kurang dijaga, apa gak lama-lama hilang? Jadi Lili harus bagaimana? Ma, kalau sudah jadi pasangan, udah bukan saatnya lagi menjaga image. Yang kalian jaga itu hanyalah cinta yang ada di hati kalian dan pasangan kalian. Kalau memang mengucapkan cinta, nunjukin kasih sayang atau perhatian bisa menambah subur perasaan itu. Kenapa harus ditahan-tahan karena gengsi? Tapi kan, entar kalau Mas Aji nganggap Lili sebelah mata karena Lili sayang banget sama dia gimana? Entar Mas Aji jadi berani selingkuh gimana? Hah? Kamu khawatir Aji selingkuh? Astagfirullah. Li, justru sebaliknya. Dengan tahu perasaan istri, seorang suami bakal mikir 1000 kali buat nyakitin perasaannya. Barusan, Tiar ajakin kamu ngerjain Aji. Kenapa kamu gak mau? Karena Lili tahu Mas Aji pasti khawatir. Mak, nah itu, tak ada batasan dalam rumah tangga buat nunjukin perasaan. Neng, kalau kalian sayang, ya tunjukin. Gak harus nunggu pasangan dulu yang harus nunjukin. Kalian ngerti sekarang? Natasha memeluk emak. Masya Allah, emak, I love you banget sama emak. Mak, adopsi aku deh. Aku mau jadi anak emak aja. Semua orang di ruang tamu itu tertawa, termasuk Lili. Kata-kata emak menyelinap masuk dalam kepala dan hatinya. Mulai besok ia tak lagi mempertanyakan seberapa besar cinta Mas Ajinya. Lili hanya akan menunjukkan seberapa besar cintanya.
Rumah terlihat sepi saat Aji keluar dari dalam mobil. Sebagian besar lampu-lampu di dalam rumah terlihat mati dan hanya lampu teras yang menyala. Itu lampu otomatis. Ketika malam beranjak datang, lampu itu akan menyala sendiri. Ini sudah lewat hampir jam 10 malam. Lili kemana? Aji mengambil ponsel dan memeriksa pesan. Selain pesan terakhir yang mengabarkan kalau Lili akan pulang setelah lewat maghrib, tak ada pesan lain. Aji sengaja pulang lebih malam, karena ia tak ingin pulang saat Lili tak ada di rumah. Ternyata, tetap saja istrinya belum pulang. Aji menghela nafas. Murung berjalan membuka pintu dan masuk. Ia memilih langsung masuk ke kamar. Sesuai dugaannya, Lili belum pulang. Tempat tidur masih rapi dan kamar juga gelap. Biasanya kalau Aji pulang lembur, Lili sudah tertidur di kamar. Sebelum menelpon istrinya mencari tahu dia di mana, Aji ingin minum secangkir air putih dingin, menenangkan hatinya yang sedikit panas. Ia pun melangkah ke dapur. Tangan Aji yang mau membuka pintu kulkas tertahan saat melihat seseorang tertidur di atas meja makan yang dipenuhi dengan makanan itu. Bergegas Aji mendekat. Istrinya, Lili, tertidur di hadapan hidangan makan malam yang belum tersentuh. Mendadak seluruh emosi Aji terkuras abis berganti rasa haru. Ia tersenyum menatap Lili sebelum menyentuh pipi istrinya sambil berbisik, "Sayang, Mas udah pulang? Jam berapa ini?" bisik Lili setengah mengantuk. Ia menggosok kedua matanya sambil berusaha melihat jam dinding. Aji duduk di sebelah Lili. "Kamu belum makan?" tanya Aji. Mata Lili yang masih terpejam melihat Aji menggeleng. "Lili mau makan sama Mas. Tadi emak packing in makanan buat kita." "Mas sudah makan?" Aji termangu. Ia tadi sudah makan malam di kantor. Saat tahu istrinya bersama adik dan sahabat mereka, ia yakin Lili pasti sudah makan bersama mereka. Ia tak menyangka justru menemukan Lili sedang menunggunya. Tak enak hati, Aji menggeleng. "Ya udah, kita makan dulu deh. Lili juga udah lapar." "Bentar ya, Lili angetin dulu supnya." "Biar saya aja deh." "Li, kamu kan ngantuk." "Gak usah, suamiku sayang. Kalau cuma angetin, Lili gak bakal bikin masakannya jadi asin kok." "Tenang aja." Melihat tekad di wajah istrinya, Aji mengalah. Ia memperhatikan Lili yang sibuk memanaskan sup dan terlihat begitu serius. Aji sering memperhatikan istrinya bekerja di kantor, tapi itu berbeda ketika ia melihat Lili di rumah. Ada perasaan lega menyusup masuk di hatinya. Beberapa menit kemudian, Lili sudah selesai dan kini duduk di sisi Aji. Dengan penuh cinta, ia melayani sang suami tanpa malu-malu, membuat Aji tak lagi merasa perlu mempertanyakan perasaan Lili. Meski Lili tak seperti biasa, Aji bisa melihat usaha istrinya untuk menunjukkan cinta. Menjelang waktu tidur, saat Aji masih ingin memeriksa beberapa email, Lili yang bersiap tidur memeluknya dari belakang. "Mas,
Lili sayang banget sama Mas Aji. Jadi sekarang udahan ya kerjanya. Mas harus istirahat. Lili gak mau Mas Aji sakit, bisik Lili lembut. Aji tersenyum, mendongak dan mencium istrinya. Kamu kok tumben hari ini mesra banget sih? Abis diajarin apa sama Mak? Loh, emang Mbak Nati gak cerita? Mata Aji terbelalak. Kamu tahu dari mana kalau saya yang nyuruh Nat datang ke apartemen? Lili balas tertawa. Mbak Nat yang cerita. Lili sengaja tak bilang kalau informasi itu ia dapat dari Natasha setelah bertukar keuntungan. Natasha ingin Lili bicara pada elang. Meminta pemuda itu untuk tak lagi berusaha mendekatinya karena Natasha ingin berkarir dulu. Padahal yang dilakukan Lili justru sebaliknya. Aji menggeleng-geleng. Saya gak ngangka mantan saya malah berteman baik dengan istri. Lili masih tertawa. Tenang aja, Mas. Emak dan Mbak Nati ngajarin yang baik kok. Pokoknya sekarang Lili cuma untuk Mas Aji. Menuruti keinginan istrinya. Aji meletakkan ponselnya dan menggendong istrinya ke tempat tidur. Untuk Lili, Aji tak bisa berkata semanis kalimatnya. Tapi ia bisa menunjukkan seberapa besar ia mencintai istrinya itu.